Bocah berusia 11 tahun di desa Gombolirang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tewas diduga dianiaya oleh ayah tirinya Sabtu 28 Juni 2025. Dari hasil penyelidikan, terdapat luka cekikan di bagian leher korban yang diduga dilakukan oleh sang ayah tiri. Pembunuhan ini terjadi pasca sang ayah tiri terlibat cekcok dengan ibu kandung korban. Sempat kabur setelah melakukan pembunuhan, pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi selang 3 jam pasca kejadian. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandung korban dalam kondisi tergeletak di dalam kamar mandi. Sang ibu yang mengetahui anaknya meninggal dunia secara tragis langsung berteriak histeris. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rogo Jampi. Namun tim medis menyatakan bocah tak berdosa ini sudah meninggal dunia. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menyatakan kasus ini berawal saat pelaku hendak mengajak pulang ibu kandung korban yang memilih tinggal dengan orang tuanya karena permasalahan rumah tangga. Namun ajakan ini ditolak oleh ibu kandung korban hingga terjadilah cekcok antara pelaku dan ibu kandung korban. Entah apa yang menjadi alasan, usai cekcok dengan istrinya, pelaku melampiaskan emosinya dengan menganiaya korban hingga tewas. Bocah tak berdosa ini ditemukan tewas di dalam kamar mandi dengan luka cekikan di leher. Setelah membunuh korban, pelaku sempat berupaya melarikan diri. Namun selang 3 jam dilakukan pengejaran, pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim unit Resmob Polresta Banyuwangi. Tadi TKP di daerah Kertosari, ya, Gombolirang. Kejadian kurang lebih pukul 19 WIB ya, malam. Ini terjadi peristiwa pembunuhan memang. Korban seorang anak inisial MA, umur 11 tahun. Kebetulan diduga pelaku adalah ayah tiri, inisial S, 33 tahun. Mana peristiwa itu terjadi di rumah tempat tinggal istri, anak, ya, 2 orang anak. Sementara pelaku diduga tidak tinggal di situ dengan istri atau ibunya korban. Peristiwanya tadi 10 hari yang lalu memang ibu korban ini pergi dari rumah pelaku, mendatangi kedua anaknya di rumah yang ada di TKP itu. Nah, pelaku ini kebetulan berniat untuk menjemput ibunya, tetapi di situ terjadi peristiwa cekcok mulut, dan ini sudah dikonfirmasi beberapa keterangan saksi warga yang ada di situ, termasuk keluarga dari ibunya korban. Itulah terjadi peristiwa si pelaku memasuki rumah. Lalu kemudian dari hasil olah TKP sementara, pelaku mematikan lampu penerangan sehingga kondisi gelap, dan pada saat itu ibu korban masuk dalam rumah dan memergoki pelaku sehingga pelaku kabur, dan ditemukan kondisi anak sudah dalam keadaan tak bernyawa di dalam kamar mandi. Dan ini kemudian langkah-langkah dari teman-teman Satreskrim bersama dengan Polsek melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, mencari dan mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang ada, dan teridentifikasi juga pada saat pelaku ini kabur melalui pintu belakang, di depan
sempat dipergoki salah satu saksi, yang mana itu terjadi tarik-menarik tas, dan tas sudah berhasil diamankan dibuang lah gitu. Itulah, akhirnya pelaku kabur, dan alhamdulillah kita melakukan pengejaran 3 jam setelah kejadian. Pelaku berhasil diamankan di daerah Rogojampi, Singojuru, Singojuru. Nah, sampai hari ini, detik ini, pukul 01 ini, tim masih bekerja di lapangan untuk mengkonfirmasi keterangan daripada pelaku. Ya, nanti dalam secepatnya akan kita rilis. Yang jelas untuk kondisi korban saat ini masih berada di rumah sakit RSUD untuk dilakukan visum dan otopsi, dan segera akan kita sampaikan kepada masyarakat hasil daripada penyelidikan dan penyidikan nanti. Korban meninggal karena dipukul atau bagaimana, Dan? Dari gambaran awal ya, tapi ini masih tetap menunggu dari kegiatan tim forensik untuk otopsi. Tapi dari ciri-ciri atau tanda-tanda kekerasan, ada memar dan di leher. Ya, sepertinya keterangan awal dari pelaku yang saat ini masih dikembangkan keterangannya itu dicekik.